Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market meningkat sebesar 0,02%. Dengan total market cap mencapai di 3,44 triliun US dollars. Sayangnya untuk Bitcoin dia gagal untuk daily close di atas dari MA20 ya. Jadi dia jam 7 pagi tadi daily close tepatnya di angka 96.648, which is itu sekali lagi di bawah dari MA20. Wah, gimana nih Bang ya? Ya masih ada MA50 sih sebenarnya ya, dan masih ada beberapa struktur penting lagi seperti di 91.900, 89.800 dan 87.216. Ya, tapi apakah dia dibilang bagus? Ya enggak juga ya, karena sayangnya MA20 jebol begitu. Nah, mungkin sekarang yang menjadi PR sama dengan sesuai pembahasan kita dari zaman di sini ya. Nah, sekarang nih jebol nih ya. Pertanyaannya apakah dia jadi resisten atau enggak? Kalau Bitcoin ini sampai jadi resisten di MA20 ya. Nah, possibility untuk ke bawah lebih besar ya. Ini mungkin kita bisa lihat simulasi itu seperti di sini ya. Di tahun 2000 berapa ya? Oh, di daerah sini singkat gue ya. Di saat dia jebol di Nah, di sini ya. Jadi kalau sampai dia jebol dari MA20 dan 20 jadi resisten, nah lama-lama ini bisa kapitulasi. Apalagi kalau sampai MA50 juga jebol ya. Jadi biasanya sepaket ya, MA20 dan 50 ini kayak apa ya? Ya kayak inilah, sepaket kayak bread and butter gitu ya, selalu bersama. Nah, jadi kalau sampai jebol dua-duanya biasanya bisa mengundang kapitulasi seperti di sini ya. Nah, tetapi kalau sampai cuma jebol tipis kayak gini nih, jebol terus naik lagi besoknya, itu masih aman ya. Pokoknya intinya selama belum menjadi resisten seperti di sini ya, konsisten menjadi resisten, masih ada kesempatan begitu. Tapi kalau jadi konsisten sebagai resisten dan MA50 juga jebol, ya lagi-lagi seperti yang gue bilang tadi, kita lebih baik mempersiapkan diri kapitulasi begitu ya. Oke, untuk sekarang sih ya masih itu early to tell ya, karena masih di awal banget, baru sehari aja di close di bawah. Kita lihat dalam beberapa hari ke depan apakah dia bisa reclaim atau enggak. Kalau sampai nggak bisa reclaim, MA50-nya kuat nggak nahan. Kalau itu bisa nahan, ya possibility untuk lanjut masih besar. Begitu ya. Tapi kalau gue sih simple ya, sebenarnya ini kita lagi dikasih kesempatan untuk akumulasi. Ya udah akumulasi aja, itu as simple as that. Itu cara pandang gue. Ya, dan itu menurut gue yang bikin jadi kita nggak stres gitu. Yang kadang-kadang bikin kita stres tuh apa? Ini mantulin di mana ya? Gue soalnya mau masukin semua duit gue di satu titik. Nah, itu yang jadi susah. Kalau itu akan jatuhnya ke tebak-tebakan. Nah, kalau saat tebak-tebakan, kayak kemarin di sini ya, kayak kemarin di sini. Wah, udah nih, last bottom, ya last bottom. Ah, tuh kan bener naik. Wah, kok melemah? Oh, tenang, tenang, tuh naik lagi. Ujung-ujungnya apa? Ke bawah lagi, lower low, lower high, lower low, last bottom, last bottom, last bottom, ujung-ujungnya jadi apa? Bikin di bottom. Begitu ketemu Patrick gitu ya, ketemu SpongeBob gitu. Karena tebak-tebakan. Gitu, tenggelam dalam hasil tebak-tebakan. Nah, tapi kalau kita di CA dari awal tahu bahwa ya kita nggak pernah specifically bisa nebak di mana support yang akan mantulin Bitcoin. Ya udah, di sini ada support, di sini ada support, ya di CA. Gitu, tinggal di CA-nya berapa persen ya tergantung lu. Tapi kalau gua pribadi ya minimal nih, misalkan lu dari duit tinggi nih, lu dari gaji atau dari penghasilan apapun lah misalkan, andai kan ada 1 juta biar gampang aja ya, nanti sisanya tinggal persentasenya aja. Nah, itu minimal dibagi 10. Jadi per sekali nembak itu minimal 10% dari duit dingin yang lu udah siapin dalam ya kita anggap sebulan lah. Rata-rata orang kan gajian sebulan. Begitu. Jadi selama udah dapet nih duit dinginnya, lu udah sisihin duit dinginnya. Nah, dari situ lu bagi minimal 10. Jadi sekali nembak itu 10% dari peluru atau 10% dari duit dingin yang sudah lu siapkan begitu. Jadi ya nggak stres, turun ke bawah ya sudah akumulasi, turun lagi akumulasi lagi. Udah naik nih ya, udah happy. Di bawahnya kita udah dapat 2 peluru. Begitu dibandingin kita tebak-tebakan di mana kita bisa all in begitu ya. Sebenarnya all in bisa nggak sih Bang? Di market sebenarnya kalau mau ngomong all in bisa ya, tetapi dalam satu time frame yang sangat spesifik dalam satu cycle, dan itu pun di awal. Rata-rata orang nggak mau beli di situ karena semuanya ngerasa bahwa Bitcoin lagi jelek. Nih kayak di 2022 nih. Statistically speaking ya, ini sebenarnya tuh MA200 di weekly dan minus 30% dari MA200 di weekly itu bagus sebenarnya secara statistik begitu ya. Di sini nih ya. Bagus secara statistik di MA200 dan di sini. Ya, sebenarnya
Ya kalau mau all in yang paling dekat kayak gitu. Nah, tapi orang ternyata nggak mau beli di sini karena ngerasa bahwa wah enggak ini bakal lebih rendah lagi, lebih rendah lagi. Nah itu yang gue bilang dengan ya bahayanya kalau kita ekstremis begitu. Wah jadi kalau bearish bearish banget ya bearish maksimum. Kalau lagi bullish bullish juga ekstrim begitu. Ya, dan itu nggak pernah bagus ujung-ujungnya ya. Oke, kita sekarang akan lihat dulu kondisi ini ya, kondisi dulu indeks dolar. Indeks dolar itu sekarang masih ketahan oleh MA20 tapi udah lumayan ada momentum ya bounce lah di ini deh di apa di lower band ya plus di struktur 105,47 begitu. Untuk Bitcoin dominance kemarin masih reject oleh MA200 ya. Jadi kalau kita di sini dia kan ke tanggal 9 Desember ngepam nih ya ngepam ngeretest MA 200 ke reject kemarin masih ke reject hari ini retest yang ketiga kita lihat apakah berhasil tembus atau enggak atau lebih tepatnya berhasil reclaim atau enggak karena kalau sampai Bitcoin berhasil reclaim di MA 200 ya apalagi jadi support ya berarti ini kemungkinan besar mengulang skenario seperti di 2024 Januari ya atau kalau mau lebih jadul lagi ya itu di ini di 2019 ya. Ini mana nih 2019. Nah, di sini nih 2019 di mana balance sheet itu masih turun ya. Jadi balance sheet masih turun. Nah, di sini terus tembus sama 200. Nah, ini disebut sebagai mini altcoin season. Nah, mini altcoin season itu seringkali lebih ke fake out kalau kita zoom out ya. Lo bisa lihat sendiri. Jadi balance sheet terus turun. Terus BTC di bawah dari EMA 200 daily ya itu sering kali hanya fake out dan lanjut lagi ke atas. Oh bang berarti kali ini pasti ya legit ya enggak juga nggak ada yang pasti tapi probability-nya besar ya lu bisa lihat sendiri kan pertandanya udah keluar itu pertandanya udah keluar di mana sekarang Bitcoin udah mulai retest lagi EMA 200 kalau sampai reclaim dan balance sheet masih terus turun ya gue nggak kaget gitu aja simpelnya ya. Karena memang ya secara statistically memang seperti itu. Tapi nggak ada yang pasti. Lagi-lagi setiap cycle itu bisa berirama. Tapi nggak akan sama percis. Kalau sama percis ya buat apa? Sama kayak lagu-lagu lah ya. Lagu-lagu tuh banyak yang sebenarnya iramanya cukup mirip. Begitu. Tapi nggak sama percis. Begitu. Ya lu kayak mungkin lagu yang baru nih semua orang tahu gitu ya. Lagu siapa Bruno Mars sama itu gimana sih bacanya Rose atau apalah itulah ya pokoknya salah satu apa namanya anggota Blackpink lah itu ya si APT itu lu kalau lihat beatnya itu udah banyak lagu-lagu lain yang beatnya sebenarnya basically mirip begitu kayak lagu dulu siapa itu ya yang Mickey ya lu coba cari ya udah banyak lagu-lagu yang secara BPM-nya mirip secara beatnya mirip gitu. Nah, market tuh anggap aja seperti itu ya. Mereka nggak sama percis, kalau sama percis disu gitu. Nah, market juga sama lah, dia nggak mau sama percis gitu. Mungkin gengsi kalau sama percis. Tapi punya pertanda yang mirip-mirip begitu ya. Oke, sekarang kita akan geser dulu ke news ya. Untuk news ini datang dari US di mana Amazon ini gue juga cukup kaget melihat si newsnya ya. Jadi shareholders dari Amazon ini mempush untuk minimum punya 5% Bitcoin allocation dari ini mereka dari apa cash reserve begitu. Basically mereka ingin melakukan apa yang dilakukan oleh si MicroStrategy cuman lebih kecil-kecilan. Kalau MicroStrategy kan basically udah kita nggak usah pegang duit sama sekali. Ya, kita pegang semua dalam bentuk Bitcoin. Nah di Amazon nggak se-ekstrem itulah. Dia cuma nge-push untuk 5% dari cash reserve mereka itu jadi Bitcoin begitu. Ya nah kalau sampai ini terjadi ini bisa mungkin men-spark ideas juga ke other companies untuk melakukan hal yang sama. Karena MicroStrategy sekarang terbukti sangat sukses dengan strategi mereka ya lucu ya MicroStrategy sangat sukses dalam strategi mereka sekarang ya. Nah, jadi it's big ya kita lihat nih apakah ini beneran terjadi atau enggak. Kalau terjadi mungkin perusahaan lain akan juga FOMO dan mulai mengconvert some of their cash reserve mereka untuk jadi Bitcoin gitu ya. Oke, selanjutnya jangan lupa malam ini kita akan keluar banyak data penting. Ada core CPI, ada CPI, dan juga di sini yang terakhir ada crude oil inventory. Jadi siap-siap. Paling awal tuh di jam setengah 9, yang terakhir di jam 10:30. Ya, jadi buat lo yang punya posisi futures dekat-dekat jam segini pertimbangkan untuk tutup posisi, terutama buat yang konservatif. Buat yang agresif ya minimal pasang SL deh, ya. Oke.
Itu kurang lebih untuk remindernya ya, jangan lupa ya, karena lagi-lagi ya udah cukup banyak ya buktinya gitu dari kemarin-kemarin ya, saat terjadi volatility yang lumayan itu ya setelah keluar news-news penting, atau bahkan mungkin sebelum sedikit ya, bisa dia duluan lebih cepat gitu karena mau nge-front running gitu, bisa aja ya. Tapi intinya udah deket-deket jam rawan ini ya, ya persiapkan untuk stop posisi ya. Moga-moga lagi profit begitu. Biasanya sih lagi profit ya kecenderungannya. Karena biasanya ngikutin TA sampai udah keluar news penting baru ya kadang-kadang bisa tidak ngikutin lagi begitu ya. Oke, next kita akan geser ke nih ya, mungkin udah beres ya urusan udah beres semua sih makronya ya. Oke, sekarang kita akan masuk ke buy limit. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lo bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah ya. Nah sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by CoinX. Dimana di CoinX ini kita bisa melakukan berbagai macam hal. Cocok untuk newbies sampai ke advance. Untuk para newbies bisa menggunakan swap di sini ya. Di swap di sini simple banget, lu jadi nggak perlu TA sama sekali. Untuk yang DCA murni cocok untuk menggunakan swap ya. Tinggal kalian pilih stablecoin mana yang kalian mau pakai. Contohnya pakai USDT aja. Nah kalau untuk yang DCA murni, gue sarankan sih ya BTC atau Ethereum aja ya. Jangan di luar dari dua itu. Karena ya kalau untuk DCA murni lebih amannya di dua aset itu. Karena yang lain-lain bisa extra volatile ya. Lalu buat lo intermediate di sini ada spot trading ya. Lalu juga di sini ada margin trading, ada juga futures, dan futuresnya ini bukan cuma futures trading aja, tapi ada juga copy trading. Jadi sangat lengkap buat lo yang mungkin ngerasa bahwa aduh bang, gue mendingan ngikutin aja trader lain yang sudah lebih punya pengalaman. Nah, monggo lo bisa ikutin juga, di sini ada berbagai macam trader yang lo bisa copy. Nah, selain juga di situ ada newcomers eksklusif, di mana ini untuk para pengguna baru ya, dan ini setiap bulannya di-update. Jadi buat lo yang tertarik, silakan bisa ikutan karena lo bisa mendapatkan cashback 10 USDT, 30 USDT, 60 dan seterusnya dengan cara yang relatif mudah ya. Seperti complete first deposit ya. Lebih dari 40 USDT bisa dapat 10 USDT cashback. Mantap ya. Nah, selain juga di situ kita bisa earning aset yang sudah kita beli. Misalkan kita sudah akumulasi BTC, Ethereum, dan berbagai macam altcoins lain ya. Nah, di sini kalian bisa ambil juga yieldnya. Begitu, ada FTM, ada BTC, dan seterusnya. Bahkan USDT pun saat lu masih nganggur nih, belum dipakai beli nih, USDT-nya juga lu bisa masukin ke sini, ke earningnya mereka ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk CoinX ya. Selanjutnya, buat lo yang belum punya akun di CoinX, pertimbangkan untuk menggunakan link referral kita di bawah dan mulai trade di CoinX. Kita masuk ke Bitcoin. Untuk Bitcoin, posisi long kita sayangnya kena cut loss ya. Ya, jadi memang faktanya tidak ada trading yang selalu profit begitu. Kadang-kadang setup tidak berhasil ya. Oke, jadi untuk posisi longnya kena cut loss. Sekarang kita loncat ke posisi spot ya, karena belum ada. Ya sebenarnya kalau mau ngomong setup ya sebenarnya bisa juga sih ya. Ya kalau lo mau sekarang posisi short boleh juga pertimbangkan antara di EMA 20 atau di 97,75. Apabila terjadi di tes kedua, kita bisa buka posisi long. Kita bisa buka posisi short, sorry ya, posisi short dengan target TP boleh pertimbangkan di lower band atau di 91.900. Tinggal pilih yang mana yang lebih nyaman ya. Oke, untuk posisi spotnya di 91.900, lalu di 89.800-an, dan 87.216. Itu untuk posisi spot dan futures di Bitcoin. Untuk di Ethereum sayangnya mirip-mirip nih kasusnya ya. Tapi sebenarnya tergantung lu buka posisi longnya di mana. Kalau lu buka posisi longnya di 3.645 ya berarti udah cut loss ya. Tapi buat lu yang buka di 3.624 ya masih bisa di hold. Ya, jadi tergantung ya. Oke, untuk posisi spotnya itu ada di angka sekarang di 3.541 dan di 3.385 ya. Itu kurang lebih untuk posisi spot dan futures di Ethereum. Ya kalau gua pribadi mengingatkan sekali lagi sebelum kita tutup DCWT kita ini ya, bahwa kita ini sekarang sedang dalam corrective movement begitu. Waktunya DCA gitu. Jangan cuma nafsu waktu lagi naik doang begitu ya, karena
Saat lo beli lagi nge-pump, chasing pumps itu ya ujung-ujungnya bisa beresiko seperti ini gitu ya. Mungkin ada yang ngerasa, oh bang, tapi bisa aja kayak gini bang, nih abis nge-pump kita beli terus naik lagi. Ya bisa aja, tapi risk reward ratio lu nggak menarik di sini begitu ya. Padahal kalau kita mau ngomong, kita dikasih kesempatan sangat panjang loh di Ethereum, panjangnya ekstrim loh ya. Berapa lama nih? Ya zaman dulu kan Ethereum dibacotin terus, wah kok kemana-mana nih ya, yang lain naik, Bitcoin naik ya, Ethereum diam saja katanya ya. Tapi lu lihat sendiri, padahal ujung-ujungnya hanya dalam kurun waktu yang sangat singkat loh ya. Ini cuma berapa hari nih? Kita cek ya. Ini cuma 6 hari. Peningkatannya berapa? Kita lihat di sini. Kita lihat peningkatannya sampai 45%. Begitu. Ya, ujung-ujungnya merasakan siapa? Orang yang sabar, yang terus akumulasi. Yang nggak sabar, yang udahlah nih nggak jelas, tutup posisi, tunggu ya, cobain yang lain gitu. Ujung-ujungnya apa? Yang terjadi malah banyak yang hancur lagi sendiri gitu ya. Ya itu dia ya. Memang market itu bukan cuma market saham ya, kripto juga. Ini adalah satu sarana untuk memindahkan uang orang dari yang sabar ke yang tidak, sorry, dari yang tidak sabar ke yang sabar. Begitu ya. Yang tidak sabar ujung-ujungnya ngerasa, ini gak kemana-mana nih, cut loss, cari yang lain yang lagi ngepump ya. Yang lagi ngepump, beli di pucuk ya, udah gitu dia udah drop, aduh gimana nih bang, yang kemarin lu cut loss malah naik. Nah itu ya, itu yang bikin hancur. Dan itu curhatan seperti itu tuh banyak, terutama newbies gitu. Makanya gue ngomong sampai berbusa-busa, do not chase pumps ya, jangan kejar-kejaran sama pump, karena kalau lu kejar-kejaran sama pump, lu beli aset yang possibility untuk koreksinya lebih dekat dibandingkan aset yang memang ya kemarin-kemarinnya sedang koreksi begitu ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu gambarannya ya. Gua harap lu nggak ya udah kapok ya sama chasing pumps, dan buat lu yang maksain juga posisi futures yang gak kira-kira ya, gua harap juga udah belajar ya, karena kemarin udah dikocok-kocok sama market ya. Lagi-lagi buka posisi futures nggak masalah menurut gua, nggak ada masalah sama sekali, cuman bisa jaga risiko nggak begitu. Karena nggak usah ngomongin futures, lu posisi spot aja kalau pakai duit panas berantakan begitu. Lu nggak bisa jaga risiko ya berantakan di spot. Jadi intinya apa, buat lu yang punya posisi, buat lu yang pengen trading futures, mungkin beberapa saran dari gua. Yang pertama, pastikan TA udah biasa gitu, udah hatam lah TA gitu ya, atau lu minimal sudah punya SOP yang jelas. Masuk ke market udah tahu gimana caranya, keluar dari market udah tahu gimana caranya ya. Dan ya yang penting lagi juga adalah lu jangan sampai nggak kira-kira lu buka posisi harga liquid sangat dekat gitu ya. Gini deh, minimal banget menurut gua, itu harga liquid itu 10% deh ya, 10% dari posisi lu buka gitu. Kalau lu market baru gerak 3-5% udah kena liquid, itu lu terlalu over leverage, berantakan lah seperti itu ya. Oke, kita tutup dengan 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang. Plus satu lagi, salam tabur tuai. Apa yang lu tabur akan lu tuai ya, jadi jangan kebanyakan nabur hal buruk. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa, bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.